Hai sahabat sekalian, bagaimana kabarnya? Sudah lama sekali sejak terakhir kali upload, ya sekitar beberapa bulan yang lalu, dan jangan tanya mengapa semua itu terjadi. Hehehe. Nah, kali ini Mimin akan merangkum sebuah film bergenre horor yang berjudul Exhuma yang dirilis pada tahun 2024 ini. Sebenarnya sih, sudah lama Mimin ingin merangkum film bergenre horor seperti ini, namun berhubung Mimin sedikit penakut dengan jump scare, hal tersebut belum kunjung terrealisasikan dan baru kali ini Mimin mempunyai sedikit keberanian untuk merealisasikannya. Bahkan Mimin rela menonton film ini sendirian di tengah malam supaya adrenalinnya kian terasa dan kian semangat merangkumnya buat teman-teman sekalian. So, biar makin afdol dan semakin semangat merangkumnya, tak salahnya dong tinggalkan like, share, dan subscribe-nya. Kalau sudah, langsung saja siapkan segelas kopi dan cemilan Anda, siapkan posisi sepewe mungkin, dan selamat menyaksikan. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Hwarim dan seorang rekannya bernama Bonggil yang kita sebut saja Bong, tengah berada di sebuah pesawat. Mereka diminta menangani sebuah kasus di Los Angeles di mana ada anak dari saudagar kaya keturunan Korea bernama Park Ji-young yang kita sebut saja Jion tengah mengalami sebuah penyakit yang bahkan tidak bisa dijelaskan secara medis. Dipercaya anak mereka mengalami fenomena supranatural alias diganggu makhluk goib yang memerlukan tindakan cepat demi menyelamatkan nyawanya. Rupanya, mereka berdua ini memiliki sebuah kemampuan dalam ritual pengusiran setan, POV, seorang dukun, di mana saat sesampainya di sana, mereka langsung melakukan pengecekan terhadap kondisi si bayi dan menyimpulkan bahwa bayi tersebut tengah digentayangi oleh sesosok arwah yang amat jahat. Bukan hanya si bayi, ada beberapa orang lagi di anggota keluarga ini tengah diincar oleh sosok tersebut. Dan dugaan sementara merujuk ke ayah atau kakek dari si bayi itu sendiri. Singkat cerita, penyelidikan pun berlanjut hingga membawa mereka ke kediaman Jion. Di sini, Jion pun mulai menjelaskan bahwa asal muasal semua ini terjadi dimulai dari sang kakak yang dulunya dirawat di rumah sakit jiwa. Ia mendadak melakukan bundir tanpa alasan yang jelas. Entah apa yang melatar belakanginya, namun yang pasti dari sanalah mulai bermunculan kejadian-kejadian janggal hingga mengakibatkan anaknya harus dirawat intensif di rumah sakit. Mendengar hal itu, benarlah apa yang dirasakan Hwarim. Sesaat setiba di sana, ia seperti merasa ada yang tak beres dengan rumah ini. Ada suatu bayangan asing yang mengelilingi area rumah tersebut. Dan dugaan sementara, objek tersebut adalah arwah dari kakeknya Jion, atau lebih tepatnya leluhur dari Jion, yang merasa tidak nyaman akan suatu hal. 제가 뭘 어떻게 해야 합니까? 전문가들을 불러야 되는데 돈 쓰고 사람 써야죠. 저 혼자서는 안 되고. Scene lalu berpindah ke seorang pria bernama Kim Sang-deo, yang kita sebut saja Kim, seorang ahli Feng Shui, dan temannya lagi bernama Yong Geun yang kita sebut saja Yong, seorang tukang gali kubur. Mereka berdua tak lain adalah tim dari Hwarim dan juga Bong itu sendiri. Di mana saat sedang kumpul dan makan malam bersama, datanglah Hwarim dan Bong di sana guna mengajak mereka untuk melakukan sebuah ritual pemindahan kuburan dari keluarga Jion yang sebelumnya mereka tangani. Sementara itu, Jion sendiri berusaha berbicara dengan ibunya perihal pemindahan kuburan sang kakek. Yang meski tak mendapat restu dari sang ibu, Jion masih tetap akan memindahkan kuburan tersebut. Ya, bagaimana tidak? Sebagai seorang ayah, tentunya ia tidak akan tega melihat bayi mungilnya yang baru saja login ke dunia ini harus mengalami penyakit yang bahkan tidak bisa diatasi secara medis. Hingga pada keesokan harinya, saat ritual hendak dilaksanakan, Kim pun berbicara empat mata dengan Jion guna membuat suatu kesepakatan perihal ritual pembongkaran makam tersebut. Ia menanyakan siapa nama almarhum, apa profesi almarhum semasa hidupnya, karena sebelum memulai pekerjaan,
Kim harus tahu dulu perihal identitas almarhum itu sendiri. Namun semua pertanyaan itu tak satu pun dijawab oleh Gion. Ia malah terkesan sangat merahasiakan sosok leluhurnya tersebut. Bahkan Gion pun meminta Kim untuk menutup rapat-rapat perihal ritual pemindahan makam ini. Dan apapun yang terjadi, mereka tidak diperbolehkan membuka peti itu sedikit pun. Dan harus sesegera mungkin mengkremasinya. Singkat cerita, tibalah mereka di lokasi tempat pembongkaran, di mana setelah mengicip-icip tanah area kuburan sekitar, Kim pun menanyakan perihal siapa yang memilih tanah pemakaman ini, yang kemudian dijawablah oleh Gion bahwa yang memilih tanah tersebut adalah seorang biksu bernama Biksu Gisune, seorang biksu yang cukup terkenal dan cukup dekat dengan mendiang kakeknya dulu. Dan alasan mengapa kuburan tersebut dibuat sangat sederhana, bahkan tanpa nama seperti ini, tak lain dilakukan agar terhindar dari perampokan makam yang dulunya marak terjadi di wilayah ini. Sehingga makamnya pun dibuat sesederhana mungkin demi menghindari rasa kecurigaan para perampok kala itu. 묘가 좀 소박하네요. 분명히 참 특이하네. Merasa ada firasat buruk yang akan datang, Kim pun memutuskan untuk tidak melanjutkan ritual di mana saat Hwarim dan kawan-kawan mempertanyakan alasan keputusan mendadak tersebut, Kim pun menjawab bahwa ada sesuatu yang tak beres serta amat berbahaya berada di dalam makam tersebut. Akan tetapi setelah mendengar kondisi bayi Gion saat ini, serta rasa prihatin dengan apa yang menimpa bayi yang masih orok ini, Kim pun pada akhirnya mengubah keputusannya dan tetap melanjutkan ritual pada keesokan harinya dengan rentetan-rentetan ritual yang telah dipersiapkan. Sesuai instruksi sebelumnya, peti pun segera dimasukkan ke dalam mobil yang nantinya akan diantarkan ke tempat kremasi. Namun tak lama setelah itu, hal janggal pun muncul, tak kalah sesosok ular berkepala aneh muncul di sana, yang secara spontan langsung dibunuh oleh si penggali kubur. Namun tiba-tiba, 장례 신고를 해야 하지 않습니까? 이런 일이 가끔 직업 윤리상 말씀을 드리는 겁니다. ya, seketika cuaca langsung berubah drastis menjadi mendung, diikuti dengan hujan lebat yang konon katanya apabila melakukan proses kremasi di situasi seperti ini, arwah tersebut akan terhalang untuk kembali ke surga. Sehingga pada akhirnya kremasi pun ditunda dan petinya pun diputuskan untuk disimpan di rumah sakit terdekat hingga hujan kembali reda. 날도 으실으실한데 하림이네 가서 이쪽으로 온다네. Untuk meredam rasa penasaran Kim perihal pemakaman sebelumnya, ia pun kemudian mendatangi sebuah kuil sekitar di mana kemudian bertemulah dia dengan seorang biksu yang kita sebut saja si biksu. Ia pun mencoba bertanya, apakah si biksu mengenal Biksu Gisune? Apakah Gisune pernah tinggal di sini? Akan tetapi, si biksu justru tak mengenal sedikit pun perihal siapa itu Gisune dan justru mempertanyakan mengapa Kim begitu penasaran terhadap biksu tersebut. 혹시 아시나? 떼기 위에 이름 없는 무덤이 하나 있더라고요. 혹시 아시나? Kim pun lantas menjelaskan bahwa ia sedang ada proyek pemindahan makam yang ada di gunung dekat kuil milik si biksu. Ia pun juga menjelaskan ada keluarga kaya yang memintanya untuk melakukan pembongkaran makam yang seusai mendengar penjelasan Kim, si biksu pun lantas menceritakan bahwa makam tersebut memanglah sangat misterius sedari dulu dan sering sekali hendak dijarah oleh para perampok. Namun entah mengapa para perampok tersebut selalu gagal melakukannya dan meninggalkan peralatan-peralatan yang kini tersimpan di kuil ini. Diduga jika hal tersebut disebabkan oleh sosok makhluk goib yang menjaga dan mengawasi makam tersebut selama beratus-ratus tahun lamanya. Di tempat berbeda ketika Yong pergi makan siang, tanpa diduga temannya yang bekerja di rumah sakit itu mencoba untuk membuka peti yang seharusnya tidak boleh dibuka
Ya, keluarlah sosok entitas jahat dari dalam peti yang membuat Hwarim pingsan seketika itu juga. Sosok tersebut lantas menuju ke kediaman keluarga Jion yang berada di Los Angeles, di mana saat ayahnya Jion tengah menatap ke arah luar jendela, sosok tersebut mencoba merayu ayahnya Jion dan berhasil membuatnya masuk ke dalam, sehingga malah petakalah bagi semua orang yang ada di rumah ini. Di lain tempat, Hwarim, Bong, dan juga Yong kini tengah melakukan sebuah ritual guna menangkap kembali arwah sang kakek yang terlepas. Namun sayang, usaha mereka sia-sia saja karena sang arwah kembali berhasil meloloskan diri dan kini menyasar hotel tempat Jion berada. Jion pun secara tiba-tiba menerima telepon dari Kim di mana ia memberitahu jika peti sang kakek telah terbuka dan akan segera pergi ke sana. Namun di waktu yang sama, pintu hotel pun digedor oleh seseorang yang juga mengaku sebagai Kim sehingga... Ya, ternyata yang menelepon tersebut adalah si arwah yang sukses mengelabui agar Kim terperdaya dan mau membukakan jendela untuknya, sehingga ia berhasil masuk ke dalam yang entah bagaimana seorang arwah bisa menggunakan HP, atau arwah-arwah sekarang memanglah sudah sangat canggih dan kekinian, entahlah. Nyatanya yang di luar adalah Kim yang sesungguhnya, sehingga saat Kim berhasil masuk ke dalam, semuanya sudah terlambat karena si arwah tersebut telah berhasil merasuki tubuh Jion, mengucapkan beberapa patah kalimat yang cukup membingungkan sebelum akhirnya membunuh Jion saat itu juga. 너희의 일신을 무결기 빛나는 햇살에 Singkat cerita, pasca kejadian tersebut, Kim langsung meminta izin bibinya Jion untuk sesegera mungkin mengkremasi peti mati tersebut, di mana menurutnya kali ini arwah tersebut kini pasti sedang menyasar anggota keluarga lain, dalam hal ini bayinya Jion yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan benar saja arwah tersebut kini telah berada di dekat sang bayi dan tengah bersiap-siap mengeksekusinya dan... 알겠습니다. Selesai dengan si bayi, nyatanya permasalahan belum selesai sampai di sana, di mana pada keesokan harinya Kim mendapatkan kabar bahwa salah satu dari penggali makam sebelumnya tengah diteror dan selalu dihantui oleh sesosok ular aneh pasca dibunuhnya tempo hari. Ia pun kemudian menjelaskan duduk masalah asal muasal kenapa hal ini bisa menimpanya, yang kemudian Kim pun segera bergegas kembali mendatangi makam tersebut dan... Ya, tak hanya menemukan si ular berkepala aneh, Kim pun juga mendapati ada peti lain yang terkubur di dalam sana. Sehingga kembali dihubungilah Hyong, Hwarim dan juga Bong serta memberitahu mereka perihal apa yang baru saja dia temukan. Yang menariknya, berbeda dari peti mati si kakek Jion, peti mati satu ini terkubur dengan posisi tidak wajar, yakni posisi vertikal dengan dililit oleh seutas kawat berduri, menandakan jika peti satu ini lebih bahaya lagi jika dibuka. Sehingga demi mengamankan peti tersebut, mereka pun membawanya ke kuil yang didatangi Kim sebelumnya, serta meminta beras ketan dan juga darah kuda untuk ditaburkan sebagai penghalang dari dampak buruk yang mungkin akan terjadi. Atas permintaan Kim dan kawan-kawan, datanglah bibi Jion ke sana guna kembali meminta klarifikasi perihal alasan mengapa kakeknya Jion dikuburkan di tempat tersebut, langsung dari anak si kakek itu sendiri. Namun lagi dan lagi, alasan masih tetap sama, yakni Gisunela yang memutuskan untuk menguburkannya di sana, yang entah mengapa harus dikuburkan di tempat yang teramat buruk seperti itu. Pihak keluarga pun bahkan tidak diberitahu. Namun yang pastinya, si kakek dahulunya merupakan seseorang yang berkuasa, mempunyai posisi strategis sebagai wakil ketua Dewan Pusat di daerah ini, yang kemudian terkenal dengan aksi pengkhianatannya. Sementara Gisune adalah seorang biksu dari Jepang
yang dekat dengannya serta sangat mengerti perihal geografis di Korea saat itu. 적장이라뇨. Sebelum pergi, si Bibi lantas berjanji akan membayar uang yang dijanjikan Gion sebelumnya. Sementara untuk si peti yang baru saja mereka temukan, si Bibi menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya ke mereka berempat untuk mengurusnya. Yang singkat cerita, ketika mereka semua telah terlelap, Bong mengalami sebuah mimpi buruk di mana biksu kuil tersebut nampak tengah berdiri tepat di atas badannya, sehingga membangunkan Bong saat itu juga. Penasaran dengan mimpi tersebut, Bong lantas segera menuju ruang istirahatnya si biksu, yang kemudian didapatilah bahwa si biksu sudah tidak berada di tempatnya, yang ternyata ya, si biksu tengah dieksekusi oleh sesosok makhluk misterius di dalam sebuah kandang babi. Tanpa pinggir panjang, Bong pun langsung membangunkan Hwarim yang tengah tertidur di dalam mobil. Sempat dicegah oleh jin korin miliknya, Hwarim tetap memutuskan untuk menyusul Bong yang tengah menuju ke dalam gudang guna memastikan petinya baik-baik saja. Namun sayang, peti tersebut tampaknya telah dirusak dengan meninggalkan lubang yang cukup besar layaknya diterobos langsung dari dalam peti itu sendiri. 지금 Hwarim pun lantas menyuruh Bong untuk membangunkan Kim dan juga Yong yang masih terlelap di dalam. Namun saat Bong telah beranjak keluar, datanglah sosok makhluk tinggi besar dan menyeramkan yang kita sebut saja si iblis, di mana Hwarim yang ketakutan pun langsung menggunakan bahasa Jepang yang mengisyaratkan bahwa ia bukanlah seorang manusia, melainkan pelayan dari si iblis itu sendiri. Mendengar hal demikian, si iblis pun lantas mempertanyakan apakah Hwarim menyediakan ikan dan melon untuknya, sembari melemparkan kepala yang baru saja ia penggal. Hal tersebut pun tentu saja membuat Hwarim kian bertambah takut. Ia pun bahkan menjawab secara terbata-bata saking takutnya, yang pada akhirnya si iblis pun sadar jika Hwarim nyatanya hanyalah seorang manusia biasa. Hwarim yang kian panik pun lantas segera lari keluar, yang kemudian Bong pun datang sembari menusukkan sebatang besi ke arah iblis tersebut. Namun tiba-tiba, ya, usaha tersebut nampaknya hanya sia-sia belaka dan justru perut Bonglah yang tercocol oleh si iblis laknatullah ini. Sementara itu, Hwarim nampaknya sedikit lebih beruntung karena si iblis mendadak diam tak kala melihat sebuah stupa yang ada di dekatnya. Si iblis pun lalu berkomat kamit membaca sebuah mantra di mana tak lama setelah itu tubuhnya pun mengeluarkan api dan lalu terbang pergi dari sana. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sembari menunggu hasil pemeriksaan Bong yang terluka, Hwarim pun berspekulasi jika yang mereka lihat tadi malam bukanlah hanya sesosok arwah biasa, melainkan sesosok iblis jahat yang entah mengapa dikuburkan di sana. Secara logika, mana ada arwah yang mampu menghafal sebuah mantra? Mana ada arwah yang bisa dikadalin? Yang tak lama kemudian, keluarlah para dokter dari ruang operasi dan lalu menjelaskan bahwa Bong mengalami luka yang cukup parah pada bagian organ perut serta sebagian tulang belakangnya, yang membuat Bong diharuskan segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Sementara itu, saat Kim melihat sebuah lukisan yang terpampang di hadapannya, ia pun lantas teringat dengan sebuah kalimat, "Rubah memotong pinggang harimau," persis dengan perkataan Gion sesaat sebelum kematiannya. Ia pun lantas kembali ke kuil dan lalu menemukan sebuah buku berbahasa Jepang beserta sebuah foto berisikan wajah dari para perampok makam lengkap dengan alat beserta nama-nama mereka. Dengan bermodalkan alat tersebut, Kim lantas kembali mendatangi makam tersebut guna mencari informasi yang lebih lanjut. Di saat yang sama, Hwarim yang ditemani kakak serta adik perempuannya melakukan sebuah permainan guna memancing sesosok makhluk yang berada di tubuh Bong.
Nampaknya cara tersebut cukup efektif terbukti dengan terpancingnya sosok tersebut untuk merespon yang kemudian digalilah informasi perihal identitas siapa yang merasuki tubuh ini. 조금 말해보시오. 누구여라? 뭔 소리야, 씨. Diketahui, sosok ini tak lain adalah si iblis yang telah berhasil menguasai tubuh Bong. Dari sini kemudian diketahui bahwa sosok si iblis dulunya adalah seorang jenderal penguasa daerah ini sekaligus seorang kesatria tangguh dan kejam yang telah membantai lebih dari 10.000 manusia sehingga ia pun mengklaim bahwa dirinya adalah sesosok dewa yang sakti mandraguna. Tak hanya itu, sebelum keluar si iblis pun menyebutkan titik koordinat sama persis seperti yang tertulis di batu nisan yang hingga kini entah apa maksud dan tujuannya. Kembali ke Kim yang masih terus menggali. Di sana, ia dibuat terkejut karena menemukan sosok tubuh asli dari si iblis yang ternyata telah kembali lagi ke makam tersebut. Dia pun langsung memberitahukan hal ini ke Yong dan juga Hwarim, di mana Kim pun lalu berasumsi jika makam tersebut mungkin terdapat sebuah pasak besi. Hal tersebut diperkuat dengan alat yang digunakan oleh para perampok makam untuk menarik sesuatu yang kemungkinan besar pasak besi itulah yang ingin mereka tarik. Hwarim pun lantas menyarankan Kim mencari posisi pasti di mana lokasi pasak tersebut terkubur. Sementara dia dan yang lainnya mencoba mengulur waktu agar si iblis tidak mengganggu proses pencarian. Namun di tengah diskusi yang tengah berlangsung, tiba-tiba 봉기라. Bong mendadak kejang-kejang akibat luka yang dideritanya. Saat itulah Hwarim pun lalu sadar akan suatu hal, bahwa dari serangan si iblis nampaknya ia menghindari lokasi tubuh Bong yang ada tato mantranya. Sehingga dengan berbekalkan dugaan tersebut, lantas mereka pun kembali ke makam dengan menuliskan beberapa mantra di anggota tubuh masing-masing. Mereka pun menaruh beberapa ikan di sepanjang jalan dengan maksud menggiring si iblis ke pohon yang nantinya akan menjadi objek untuk menyegel si iblis laknatullah ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah selesai men-set jebakan serta Bong yang sudah dijaga dengan ketat, Hwarim CS pun menunggu di posisi masing-masing. Hingga pada akhirnya si iblis pun mulai terpancing untuk memakan satu persatu umpan dan mulai mendekati pohonnya. Kim dan Yong pun lantas segera bergegas memasuki makam. Sementara Hwarim mencoba menyamar sebagai roh penunggu pohon yang menguasai gunung tersebut. Hwarim pun mengajukan beberapa pertanyaan guna mengulur waktu sebanyak mungkin demi memberi waktu bagi Kim untuk menemukan pasak besi yang dimaksud. Namun setelah beberapa saat, tiba-tiba ya, penyamaran Hwarim pun terbongkar sehingga sosok Jin Korin penjaganya pun auto keluar di saat-saat yang tepat. Hwarim pun kemudian memanfaatkan momen tersebut untuk kabur dan lalu bertemu dengan Yong yang juga sama-sama kabur dari lokasi makam setelah sadar bahwa penyamaran Hwarim telah terbongkar, serta meninggalkan Kim yang masih saja kekeh untuk terus mencari. Sadar si iblis hendak kembali ke makam, Hwarim dan Yong pun bergegas ke sana guna mengingatkan Kim yang masih saja terus menggali. Namun sayang, karena si iblis bisa terbang, si iblis pun duluan sampai dan Kim hanya bisa terdiam ketika gumpalan api tersebut menuju ke arahnya. Di sini, si iblis pun menawarkan sebuah opsi kepada Kim antara menjadi budak jika masih ingin hidup atau memberikan hati, dalam hal ini organ hati, jika sudah bosan hidup. Tak sudi melayani makhluk terkutuk dan hina seperti Saiton laknatullah ini, Kim hanya diam saja sekaligus menandakan penolakannya. Lantas si iblis pun mencocol perutnya dan
Beruntung Hwarim dan Yong pun muncul di saat-saat yang sangat amat tepat sehingga nyawa Kim pun terselamatkan. Di saat-saat kritis itulah terbesit di benak Kim perihal fatwa dari Hwarim yang pernah berkata bahwa arwah hewan dan manusia melekat pada sesuatu dan berevolusi bersama. Tak lama, flashback pun tak sengaja muncul saat Hwarim dan Yong menatap mata si iblis di mana lalu dipertunjukkan ke kejadian beberapa ratus tahun yang lalu saat sosok si jenderal yang menjadi iblis tersebut dibunuh dengan cara kepalanya dipenggal. Nyatanya, pasak besi yang dimaksud Kim selama ini ternyata adalah sebuah pedang katana milik si jenderal itu sendiri, yang lalu dimasukkan ke dalam badan si jenderal sebelum akhirnya badan dan kepalanya dijahit kembali dan peti matinya pun dikuburkan secara vertikal oleh sekelompok biksu ini. Seperti yang diungkapkan Hwarim sebelumnya, maka sudah jelas jika arwah si iblis ini pasti sudah menyatu dengan logam yang ada di dalam tubuhnya, di mana menurut Feng Shui sendiri, elemen air, api, kayu dan logam itu saling berlawanan, POP saling counter, sehingga singkat cerita, dengan melihat ganggang kayu bekas alat gali yang sudah bercampur dengan darah kuda tadi, Kim pun menggunakannya sebagai senjata, dan ya, cara tersebut cukup ampuh terbukti dengan bereaksinya tubuh si iblis yang sebelumnya kita ketahui kebal itu. Kali ini si iblis pun justru terluka ketika dihantam beberapa kali oleh sebatang kayu tersebut. Hingga sudah bisa dipastikan, tamat sudah riwayat si iblis laknatullah tersebut dari muka bumi ini. Di akhir cerita, setelah beberapa hari mengalami koma, Kim pun pada akhirnya sadar. Dan mereka pun mulai menjalani hari-hari seperti biasanya. Begitu juga dengan pemberitaan di televisi yang menduga jika kejadian yang menimpa biksu dan beberapa orang di dekat gunung tersebut adalah ulah dari beruang liar yang kelaparan. Dan film pun tamat. Oke, segitulah rangkuman Mimin kali ini. Mohon maaf jika narasinya B aja atau cara pembawaan Mimin yang cukup membosankan. Ya, masih belajar dan masih berusaha semaksimal mungkin. Hehe. Dan juga narasi ini direkam pukul 03.43, jadi cukup ngantuk lah. Hehe. Maka dari itu, jika video ini banyak yang menyaksikan, Mimin sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman sekalian. Mimin sangat terbuka kok, hehehe. Malahan sangat senang kalau kritik dan saran tersebut mampir di halaman komentar. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.